Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktik manajemen pemasaran Islam. Jadi, pemasaran Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dan dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Menurut Kertajaya, sebagaimana dikutip Bukhari Alma dan Doni Joni Priyansa, bahwa secara umum pemasaran Islami adalah strategi bisnis yang harus mengayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus di sini ada karakteristik pemasaran Islami atau syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi pemasar. Yang pertama itu ada taitis, rabaniyah, dan yang kedua itu ada etis atau akhlakiyah. Yang ketiga ada realistis atau al-waqi'ah. Yang terakhir itu ada humanistis atau insaniah. Jadi karakteristik taitis itu salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional. Yang dikenal selama ini adalah sifat yang religius atau diniyah. Nah, terus karakteristik etis itu sifat etisnya itu merupakan turunan dari sifat taitis. Dan dengan demikian, syariah marketing adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya. Nah, terus karakteristik realistis itu syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti modernitas, dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan syariah Islami yang melandasinya. Terus karakteristik humanistis itu adalah syariah yang diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifatnya dapat terkekang dengan panduan syariah. Dengan memiliki nilai humanistis, ia menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang atau tawazun, bukan manusia yang serakah yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus juga ada prinsip-prinsip pemasaran dalam perspektif Al-Quran. Nah, Yusanto dan Wijaya Kusuma mengatakan bahwa dalam menggagas bisnis Islami haruslah memperhatikan implementasi syariat pada marketing mix. Nah, marketing mix atau bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya pada pasar yang menjadi sasarannya. Nah, berkaitan dengan bauran pemasaran konvensional, maka penerapan dalam syariah akan merujuk pada konsep dasar kaidah fikih, yakni yang artinya bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Terus ada konsep pemasaran syariah. Dalam perspektif Islam, pemasaran merupakan suatu yang sangat penting. Al-Quran menggunakan konsep pemasaran dalam arti yang sangat luas. Tekanan Al-Quran diarahkan pada manfaat barang yang diproduksi. Memproduksi barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Sejak zaman Rasulullah, Islam telah mengajarkan tentang cara pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam ruang lingkup bisnis. Terus dalam pemasaran Islami juga ada strateginya. Nah, jadi semua aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Nah, Islam agama yang memberikan sintetis dan rencana yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain memanfaatkan karunia Allah secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah. Dalam arti lebih luas, perencanaan menyangkut
persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. Konsep modern tentang perencanaan yang harus dipahami dalam arti terbatas diakui dalam Islam, karena perencanaan seperti itu mencakup pemanfaatan sumber yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan kesenangan manusia. Terus menurut ajaran Islam, kegiatan pemasar harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin kesejahteraan bersama. Terus dalam syariah marketing bisnis bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini juga ada sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis. Yang pertama itu ada syidik atau jujur. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga ada fatanah atau cerdas. Yang keempat ada tablik atau komunikatif. Terus dalam pemasaran Islami juga ada etikanya. Yang pertama itu kita harus memiliki kepribadian yang baik dan spiritual. Yang kedua, kita harus berlaku adil dalam berbisnis. Yang ketiga ada kita harus mempunyai kepribadian yang baik dan simpatik. Yang keempat, kita harus melayani nasabah dengan rendah hati. Yang kelima, kita harus menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, kita harus jujur dan dapat terpercaya. Jadi konteks etika pemasaran yang bernuansa Islami, kita dapat cari pertimbangannya dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan 2 persyaratan dalam proses bisnis. Yang pertama itu ada persyaratan horizontal atau kemanusiaan. Yang kedua ada persyaratan vertikal atau spiritual. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.